Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Apa kabar viewers? Hari ini kembali lagi kami akan berbincang dengan salah satu juga tokoh di Kadin atas nama Ikadek Edi Rusnawan. Ya, panggil Edi. Edi ya. Ya. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh lagi, kemudian berdiskusi dengan tema yang sangat update saat ini, gitu. Izinkan saya mengutip sebuah lirik lagu dari Dream Theater, yang lebih berjudul Spirit Carries On. Jadi begini kutipannya: Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond and what lay before? Is anything certain in life? Jadi dari lagu itu maknanya sangat luar biasa ya, yang mempertanyakan dari mana sesungguhnya kita ini berasal. Kemudian mengapa kita di sini? Jadi apa purpose kita di sini gitu. Lalu kemana kita pergi setelah kita mati? Atau dalam arti kiasan lebih jauh lagi adalah kita ini meninggalkan legacy apa? Kemudian apa yang ada di baliknya dan apa yang ada sebelumnya? Kemudian apakah ada sesuatu yang pasti dalam hidup ini? Nah, itu pun mungkin kalau dari teman-teman pengusaha, apakah ada suatu kepastian bahwa suatu bisnis yang dibuat, apakah suatu nilai-nilai yang dipertahankan saat ini masih berguna untuk saat ini atau sudah usang dan harus ditinggalkan? Demikian. Jadi Pak Ade, jadi saya rindu sekali dengan lagu itu. Jadi lagu itu sudah cukup awas ya. The Spirit Carries On dari Dream Theater. Jadi memang ternyata syarat akan nilai lagu tadi. Jadi Pak Ade, mungkin hal itu juga menggambarkan situasi sebenarnya apa yang kita bicarakan saat ini. Bagaimana sisi idealisme, bagaimana sisi purpose kita sebagai, katakanlah sebagai orang Bali, gitu ya. Betul. Tapi sebelumnya, mohon izin teman perkenalkan diri kepada para viewers yang mungkin belum mengenal. Oke. Selamat sore ya. Selamat sore. Pemirsa Kadin TV ya. Ini merupakan acara perdana yang diselenggarakan oleh Kadin Bandung, yang memang dimotori oleh Ketum D yang ingin membuat sebuah perubahan atau breakthrough lah di Kadin yang selama ini mungkin belum banyak melakukan bernalarasi ya. Nah, nama saya Kadek Edi Rusnawan. Saya berasal dari saat ini di Canggu, Banjar Kayu Tulang ya. Dan kebetulan bisnis masih di bidang hospitality ya, ada villa property management dan juga coffee shop dan lain sebagainya. Nah, bisnis ini masih nggak jauh beda dengan teman-teman pada umumnya yang berkiprah di Canggu ya. Atau di Bali lah. Ya, karena majority bisnis mereka di hospitality gitu. Turism ya, hospitality ya. Dan saat ini saya sebagai wakil ketua umum dalam bidang organisasi. Ya, jadi kalau di HIPMI namanya OKK, di Kadin namanya WKU bidang keorganisasian. Berarti dulu juga ya, saya di HIPMI dulu. Di HIPMI dulu mendampingi Pak Gede Putro juga sebagai ketua umum. Beliau pindah ke Kadin, diajak ikut juga harus bergabung di sini deh. Mari kita sama-sama ngayah gitu ya. Begitu Pak, bisa sedikit sekelumit cerita. Jadi hampir sebagian besar teman-teman di Kadin juga merupakan perintis ya. Iya. Kalau ada juga istilah kemarin, pewaris. Perintis. Nah, ada juga perintis. Nah, dan saya dengar Pak Kadek juga aktif di desa adat. Iya, betul. Aktif di desa adat, dan itu saja mungkin pada kesempatan ini saya ingin juga mengetahui perspektif Pak Edi Rusnawan ini dengan perkembangan adat dan bagaimana bisnis. Betul. Gimana? Nah, di sini di samping aktif berorganisasi dari HIPMI dan Kadin, tentu memang banyak kita mendapatkan insight Pak dari teman-teman yang bergerak di dalam bidang bisnis. Nah, sudah tentu kita tidak hanya bergaul keluar saja, kita harus kembali membangun desa Pak, kan gitu.
apa yang kita dapatkan di luar kita coba terapkan di desa adat yang terkecil dan skup kecil, karena di sana kita dibesarkan, hidup mati pun akan di sana, kan begitu. Cukup kecil tapi asal usul di sana. Asal usul di sana gitu, betul. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, saat ini kan desa adat tentu dengan segala dinamika yang ada, kegiatan-kegiatan adat itu kan banyak sekali memerlukan biaya, Pak ya. Piodalan, beli segala macam itu biaya semua, Pak. Untuk mempertahankan tradisi kita. Ya. Nah, sudah barang tentu selama ini kan banyak penggelontoran hibah ke masing-masing, banyak desa adat dan lain sebagainya. Nah, sudah barang tentu belajar dari COVID kemarin kan, di mana leading sektor kita tumbang, sehingga bantuan-bantuan itu juga otomatis berhenti, Pak. Nah, sekarang sebagai desa adat kita harus mandiri secara ekonomi, Pak. Bagaimana caranya supaya membuat bisnis itu tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan? Kan? Oke, saya potong dulu. Berarti dari pernyataan Pak Kades itu, kalau saya pinjam kiasan yang sering di masyarakat itu, berarti selama ini kita dapat ikan. Iya, dapat ikan saja. Ikan saja, belum dikasih kain. Belum dikasih kain. Dan cara untuk mendapatkan ikan itu kita belum tahu. Artinya ini sebagai manajemen risiko. Betul. Ketika entah ke depan apalagi yang terjadi setelah COVID gitu ya. Setelah COVID. Jadi kita belajar dari masa kemarin itu. Betul. Nah, bagaimana Pak? Di satu sisi kita kan tidak pernah berhenti melaksanakan kegiatan adat itu. Betul. Di sisi lain, income resource kita itu sangat terbatas. Iya. Sehingga akan menciptakan hutang baru nantinya apabila dibebankan kepada masyarakat. Contohnya setiap kegiatan harus iuran. Iya. Itu kira bergerak jauh ke belakang jadinya, Pak. Karena potensi adat kita, potensi di wilayah adat itu banyak bisa dikembangkan. Nah, inilah dibutuhkan orang-orang yang memiliki dedikasi untuk membangun desa, Pak. Dengan cara apa? Nah, kita mengarah ke Perda sekarang, Pak. Boleh saya meloncat ke sana ya, Pak? Perda nomor 4 tahun 2019. Perda Desa Adat Bali. Iya. Di mana di sana desa adat diminta untuk membuat usaha sesuai dengan potensi desa adat tersebut, Pak. Karena potensi setiap desa adat kan berbeda-beda. Nah, manfaatkan potensi yang ada. Anda boleh berbisnis di sana melalui Bukda. Bukda itu dibentuk berdasarkan peranan kan, Pak, masing-masing adat. Bukda itu kan bago usaha pedulian desa adat. Di mana di dalamnya itu kita dilegalkan untuk melaksanakan bisnis. Karena dasar hukumnya itu adalah perda tadi. Sehingga ada daerah-daerah limitasi mungkin yang memang kalau secara bisnis konvensional memang tidak bisa masuk di sana. Tapi kalau Bukda bisa melaksanakan aktivitas bisnis di sana karena dilindungi oleh perda dan peranan desa adat itu tadi. Mungkin saya potong sedikit. Jadi sebelum sambil minum ya, Pak ya, biar kita relax di sini, kita ngobrol aja gitu. Jadi karena basic saya juga hukum, jadi saya juga ingin menggambarkan situasi. Betul. Yang viewers semua juga mesti tahu bahwa konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu memang sudah mengakui, merekognisi keberadaan desa adat. Jadi bangsa ini mengakui bahwa sebelum bangsa ini ada adat sudah ada duluan. Betul. Nah kemudian oleh karena itu daerah pun, pemerintah daerah pun, ke pemerintahan daerah pun diberikan akses, diberikan ruang, diberikan kewenangan untuk membuat regulasinya sendiri dalam bentuk perda. Dan perda itu dapat substansinya menuangkan hal-hal yang bersifat kelokalan atau ya istilahnya desa adat Bali itu hanya ada di Bali, tidak ada di luar Bali. Nah itulah dituangkan dengan segala macam kekhasannya, kekhususannya, sehingga sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan seperti itu. Artinya tidak bertentangan dengan Pancasila juga, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu sebenarnya dasar sebagaimana yang tadi Pak Kadek bilang tadi, undang-undang Perda Desa Adat Bali itu. Jadi memang secara nasional konstitusi pun sudah mengakui, termasuk waktu usaha pedulian desa adat. Nah kemudian konsep itu sudah ada. Konsep itu sudah ada. Nah kemudian bagaimana menurut Pak Kadek di implementasinya? Gimana?
Implementasinya tentu kita memang karena ini produk baru ya Pak, Iya. produk baru di mana desa adat mencoba untuk berbisnis sekarang. Kami, saya ambil contoh aja karena apa yang kami lakukan di desa adat Canggu ya Pak. Canggu. Kita mencoba melakukan studi banding dan istilahnya pemelasti Pak, dan melihat dari website, dari internet bagaimana Unggul Ponggok itu dikembangkan. Nah kami juga dengan tim di desa adat melakukan inventarisasi potensi Pak. Iya. Pertama karena kami berada di daerah pesisir, berarti di daerah pesisir harus kita maksimalkan Iya. menjadi salah satu sumber pemasukan adat Pak. Iya. Yang selama ini masih status quo Pak. Nah, siapapun tidak berani berbisnis di sana karena takut dikatakan sebagai pungli. Ya, pungli. Kan desa adat tidak berani, desa dinas apa lagi Iya, Pak. iya. Nah dengan adanya perda ini, desa adat memberanikan diri untuk menata kelola kawasan pesisir pertama. Yang kami lakukan adalah pedagang-pedagang yang kami atur di sana itu kami kelola dengan baik dengan catatan mengutamakan masyarakat setempat dulu. Iya. Ya, kemudian dengan adanya Bukda ini kami melakukan administrasi ya, sehingga ada pungutan berupa sedana adat Pak. Jadi dia ada sedana adat yang kita pungut sebagai bentuk tanggung jawab sosial masyarakat juga. Nah, dan itu masuk ke desa adat melalui Bukda gitu. Karena dasar kami memungut itu ya memang karena kami melakukan apa? Melakukan renovasi terhadap pertokoan yang tidak permanen itu Pak, yang selama ini sudah dibuat, dan merapikan semua kawasan itu. Nah, termasuk retribusi parkir dan lain sebagainya gitu. Sehingga itu merupakan menjadi salah satu sumber pemasukan desa adat saat ini. Gitu. Oke. Nah, bagi orang-orang katakan gini, Pak Kade ini sebagai pengusaha juga sebagai orang kadin, tapi sebenarnya adalah sebagai masyarakat desa. Betul. Yang selama ini paradigma yang terbangun di masyarakat anak muda kita ya, kita nih, terutama teman-teman generasi Z, Betul. ya mungkin kita generasi milenial, ada generasi Z yang berpandangan bahwa apapun yang berbau katakanlah desa itu kuno, tradisional, nggak apa ya, nggak keren, nggak kekinian, ya. Padahal kadang yang menyatakan itu dia ada di desa adat. Betul. Atau kalau saya balik lagi logikanya begini, seolah-olah kalau apapun yang dikerjakan di adat, di masyarakat kampung katakan begitu ya, seolah-olah nggak menarik. Betul. Nggak menarik. Padahal pemikiran-pemikiran itu banyaknya dari masyarakat ada. Kira-kira gimana cara mengantisipasi itu? Oke. Tren yang begitu tuh. Gini sebenarnya Pak, paradigma yang dibentuk itu kan sebenarnya kurang gengsi nih, menjadi bagian dari desa adat kan gitu. Saya coba berpikir berbalik Pak. Kalau kita apatis terhadap setiap kegiatan desa adat, nanti kita hanya akan menerima efek negatifnya nanti Pak. Satu contoh misalkan, orang tidak mau karena sudah biasa dengan fasilitas yang luar biasa, exposure yang luar biasa, dengan apa namanya privilege yang didapat di usaha-usaha mereka. Kadang kan mereka apatis terhadap kegiatan di desa adat. Justru kita menciptakan legasi buruk nanti terhadap kehidupan anak cucu kita ke depan Pak. Karena apa? Kalau kita mampu memperbaiki desa adat, kan kita akan menjadi desa adat yang maju Pak. Sehingga apa? Tercipta sustainable development di wilayah kita yang nantinya kan bisa diwarisi oleh anak cucu kita. Kita katakanlah gini, tradisi yang kita miliki, kan setiap sekot rumah mempunyai sekot gamelan Pak. Menjadi tidak menarik bagi generasi Z sekarang untuk belajar menggambel, karena dari segi income kan tidak ada. Sama sekali tidak ada. Mereka condong lebih baik berbisnis pariwisata saja. Entah dia jadi guide ataukah mungkin membuka usaha di pariwisata. Tidak salah memang. Tetapi siapa yang akan meneruskan warisan budaya kita ini? Nyen Pak Gamelan. Maka dari itu kami mengambil peran di desa adat. Terus terang ini tanggung jawab moral kita di desa adat. Di Canggu kita membuat sebuah pertokoan Buddha, di mana di situ membuat ekosistem bisnis Pak, yang di dalamnya akan kita buat seperti panggung terbuka. Nah, konsep bisnisnya apa Pak? Nah, kita akan masukkan multi brand di sana untuk menciptakan traffic. Dengan adanya traffic di sana, kawasannya menjadi ramai, hiburan dari desa adat itu akan kita pertunjukkan di sana Pak. Sehingga sanggar-sanggar masing-masing Banjar akan ada tempat perform selain di pura ya Pak.
Dengan dia perform di sana, mereka akan mendapatkan income resources baru dari CSR pengontrak tenan-tenan ini, Pak, yang akan mereka bayarkan kepada Bukda. Bukda lah yang akan mendistribusikan terhadap para performance ini, di mana pelaku utamanya adalah STT masing-masing Banjar, Pak. Nah, ini Pak, ini saya beberapa bulan lalu, saya dengan mahasiswa saya kita buat acara sosialisasi hukum di Bono, di Bono Gianyar ya. Di sana ternyata ada tari kecak. Ada tari kecak yang karakternya menurut saya, ya artinya saya bukan orang yang paham sekali dengan budaya, terlihat ada karakter yang berbeda di kecak ini. Kemudian dari apa yang sudah ditampilkan sebelumnya ada karakter berbeda dari kecak ini. Saya juga waktu bulan ada juga kecak. Beda lagi. Nah, artinya dia kan memiliki karakter yang khas. Artinya kalau secara price, secara harga, misalnya ketika orang melihat itu pun kan bisa dengan harga yang berbeda. Betul. Karena dia memiliki karakter yang berbeda, atau setiap kecak-kecak yang ada ini berkumpul bersama-sama membuat semacam price list lah, gimana sebaiknya sesama para penggiat kecak. Nah, tapi yang terjadi, yang sering saya lihat, yang kadang yang menjadi aneh itu adalah ketika cak ini perform di hotel. Jadi wisatawan yang menonton itu mereka tidak bisa membedakan nih cak Bono, cak Batu Bulan, cak nggak bisa membedakan, karena yang berbeda adalah performnya cak saja. Nah, makanya kalau menurut Pak Edi sebenarnya saat ini gitu yang dibutuhkan oleh para pelaku seni itu, mereka itu perform di hotel atau wisatawan yang mendatangkan yang datang ke wilayah masing-masing. Bagaimana? Ya, menurut saya begini, Pak. Terkadang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di hotel itu kan sebenarnya formatif sekali, Pak. Jadi hanya sebagai sarana pelengkap saja, Pak. Tetapi secara rohnya kan tidak dapat, Pak. Nah, sebaiknya memang tamu itu yang kita datangkan ke daerah masing-masing, Pak. Lebih condong ke sana. Karena apa? Soulnya mereka dapat, Pak. Ciri khasnya mereka dapat, dan juga kita mampu sebagai penyelenggara melakukan storytelling terhadap wilayah mereka dan asal muasal pembentukan kecak di daerah mereka. Itu kan akan lebih menjadi menarik, Pak. Karena apa? Dengan latar belakang yang kita miliki, kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah itu akan membawa soul yang berbeda setiap performa yang ditampilkan, Pak. Apalagi kita membuatkan storytelling, karena pada dasarnya tamu itu kan rasa ingin tahunya lebih tinggi sekali, Pak. Kalau kita mampu membuat packaging dengan storytelling yang benar, itu akan menjadi hiburan yang sangat luar biasa mahal, Pak, dan menguntungkan sebagai pelakunya. Nah, saat ini kan jarang yang melaksanakan itu sebagai profesionalitas, hanya dibuat di daerah-daerah tertentu saja, Pak, gitu. Padahal semua potensi itu bisa dikembangkan asal kita tahu caranya membuat eksebisi yang baik dan benar. Storytelling pertama, sini akan membawa peningkatan nilai value, Pak. Karena minuman saja kita bisa. Minuman itu akan menjadi mahal kalau kita mampu membuat narasi yang begitu bagus terhadap minum itu akan bernilai mahal, kan begitu? Sebenarnya Pak Edi ya, sebenarnya gini, pemerintah kita juga sudah bergerak mengarah ke sana. Seperti contoh dari Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham kita ini, terutama di bagian kekayaan intelektual, itu sebenarnya sudah menyediakan ruang-ruang seperti itu. Hanya saja, kita sadari bahwa keterbatasan sosialisasi, keterbatasan untuk menjemput bola itu pasti ada. Jadi perlu riak-riak ini datangnya dari masyarakat untuk ikut mensupportnya. Sebagai contoh ini, kita mengenal dalam kekayaan intelektual itu ekspresi budaya lokal, EBT namanya, itu bisa didaftarkan. Kalau tidak salah itu free. Nanti teman-teman Kemenkumham nanti yang ini free kayaknya itu. Nanti mohon juga kerjasama dengan Kadin ini. Jadi nanti saya mengajak teman-teman Kemenkumham yang di Renon ini, dan beliau juga saya sempat ngobrol juga, ayo kita bantu. Jadi ada ekspresi budaya tradisi. Jadi EBT ini itu bisa didaftarkan oleh desa adat. Misalnya punya karakter cak kayak Cak Bono sudah kemarin kelas hukum kami sama kayak ini ya, haki ya? Iya, itu KI ya, sekarang namanya kekayaan intelektual. Itu hak kekayaan intelektual. Nah, itu bisa kita daftarkan. Bahkan pernah juga diberikan pandangan one village one brand.
Jadi mau tidak mau desa ini sekarang harus punya brand, punya merek sendiri, Betul. punya karakter sendiri. tersendiri. Atau dalam konteks ini, nah sekarang kan banyak nih yang jual oleh-oleh Bali nih. Ya. Harusnya desa itu menciptakan semacam karakter tersendiri, Iya. semacam kekhasan oleh-oleh sendiri Di masing-masing desa. di masing-masing desa. Sehingga apa? Ini akan menjadi daya tarik sendiri. Ketika wisatawan pernah ke Canggu, oh pernah, ya aku punya buktinya. Apa ciri khas Apa Canggu ciri kan gitu. Nah, itu yang sekarang Betul. harus kita ini, Iya. one village, one brand. Iya. Satu village, One pilih, one product. Kan one itu juga product. dulu benar. Jadi setiap dia punya kekhasannya. Betul. Contoh bicara genteng kan ada istilah genteng pejaten. Pejaten. Gitu. Kemudian dia punya karakter gitu. Iya. Dedung, oh Dedung Paksewali. Jadi Dedung dia punya mereknya. Jadi orang konsumen itu akan mencari kekhasan dari produk itu. Iya. Minuman begitu juga, buah-buahan juga indikasi geografis misalnya. Iya. Nah hal ini yang perlu kita Iya. kuat lagi. Supaya kita gini Pak, itu kan sebagai wujud pemerataan secara pemerataan ekonomi Pak ya. Kesejahteraan juga. Contoh misalkan Canggu sekarang terkenal, jangan Canggu sentris saja kan gitu. Semua berkumpul di sana kan. Kita dikembangkan lah. Mungkin dia tidak punya fasilitas potensi pantai, mungkin persawahan dan lain seni yang bisa dikembangkan sehingga merata dia mendapatkan pembagian kue pariwisata. Iya benar. Sehingga orang itu tidak harus mesti mencari pekerjaan semua ke sini kan penuh juga di daerah itu kan juga menjadi masalah baru kan kemacetan dan lain sebagainya. Dan yang makin mengkhawatirkan lagi adalah ketika katakanlah ketika ada lahan-lahan produktif. Betul. Sehingga ini sulap karena saya khawatir sekali juga dengan otonomi daerah. Iya. Desentralisasi ini khawatir sekali, artinya kan pemerintah daerah pun masih ingin berlomba-lomba untuk apa? Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga yang lahan mereka awalnya lahan-lahan yang bersifat pendukung sektor-sektor pariwisata disulaplah menjadi akomodasi pariwisata. Betul. Apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi? Di mana yang terjadi beras? Kita menjadi beras. Ketahanan pangan kita gimana? Iya. Nah hal ini yang perlu sekali terus dinarasikan. Dinarasikan betul. Artinya kita tidak perlu mendirikan banyak-banyak hotel, tapi kita mencari turis-turis yang berkualitas. Betul. Kemudian harga-harga kamar mungkin, harga-harga kamar ini yang mungkin kita preskripsi jangan berlomba-lomba murah-murahan lah. Karena itu kan berlaku hukum ekonomi supply and demand. Iya. Kalau supply-nya tinggi ya demand-nya akan menurun, harga pun akan murah, Pak ya. Iya. Nah, artinya begini, peluang bisnis di desa adat itu sangat besar. Sangat besar. Dan yang perlu kita lakukan adalah sekarang ini menarasikan, kemudian menginfluence generasi-generasi Z kita ini. Jangan seolah-olah melihat desa itu adalah hal yang kotor, hal yang tradisional dan sebagainya. Tapi gimana dong Pak? Kadang kita kalau buka HP, buka TikTok, udah Korea. Gitu. Ini ada cerita ya. Ada cerita. Ada suatu keluarga, katakanlah di suatu desa tertentu yang mana desanya ini sangat banyak dengan lahan pertanian dan perkebunan. Orang tuanya ini adalah petani, yang mana penghasilannya itu setiap panen itu lumayan besar. Tapi generasi berikutnya ini tidak mau bertani, dianggap kotor. Sehingga mereka itu lebih memilih menjaga outlet-outlet yang mana gajinya lebih kecil sebenarnya. Jauh lebih kecil. Nah, kemudian ketika generasi orang tua petani ini sudah hilang, ini sebagai pewaris yang apa? Yang menjual lahan-lahan kan fatal sekali gitu. Nah, gimana caranya sekarang hal-hal yang dianggap kurang baik ini kita promosikan menjadi hal yang keren. Betul. Kan begitu salah satunya. Salah satunya kan memang harus tidak terlepas dari peran dan regulasi dari pemerintah sebenarnya. Di satu sisi alih fungsi lahan kita tidak terbendung saat ini. Karena apa? Ya pastilah orang yang punya jalur hijau melihat tetangganya yang memiliki usaha dan dengan hasil yang luar biasa ketimbang dengan pertanian sangat terlalu jauh jomplang Pak. Sehingga kan ada salah satu indikator kita tidak bisa menyalahkan siapa yang salah siapa yang benar di sini karena situasional kan, sehingga apa mereka juga pengen punya usaha seperti ini kan. Nah di desa adat pun sering menyuarakan hal itu, tolong jaga alam ini supaya kita tidak
ditinggalkan. Narasi itu kita buat terus, tetapi apa daya Pak? Karena itu kan Undang-Undang Agraria memperbolehkan setiap individu punya lahan Pak ya. Kalau dia mau kontrakkan, mau dia apapun itu kan kita tidak punya kuasa di sana sebenarnya Pak. Terlebih juga permasalahan pertanian juga sangat pada saat masa panen raya itu kan gabah menjadi murah Pak. Sehingga petani itu tidak mendapat pesimis Pak. Di samping pada saat proses pertanam itu permasalahannya banyak sekali kan, belum hama, belum pupuk, air dan lain sebagainya. Saat tiba waktunya untuk memetik hasil, harga gabah murah Pak, karena terpula bermain di sini. Itulah keluh kesah petani yang ada di Canggu khususnya Pak. Wah, lebih baik kontrak kan Bang, karena itu hasilnya lebih gitu. Nah ini situasi yang kita hadapi sekarang Pak. Kalau saya di bidang pariwisata terus terang, kalau dikatakan miris pasti miris lah Pak. Karena apa yang kita andalkan selain alam yang indah. Karena kamu kesini itu kan bukan mencari hotel bintang 5 Pak. Di negara mereka kan semua jauh lebih high teknologi dan lebih canggih di tempat mereka. Tapi di sisi lain yang mereka cari kan memang alam itu yang memang tidak pernah akan lekang dimakan oleh waktu. Sepanjang alam itu tetap alami, tetap bisa dinikmati sepanjang ini. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Bapak itu sebenarnya sesuatu yang memang perlu kita diskusikan panjang sekali. Kenapa generasi muda kita itu jangan sampai meninggalkan tradisi-tradisi seperti ini yang memang menjadi kekuatan Bali sebenarnya Pak. Itu loh. Bagaimana bisa menjadi pertanian itu menjadi sesuatu yang minimal equal lah dengan pendapatan pariwisata Pak. Karena pabrik kita tidak punya Pak. Betul. Pabrik kita tidak punya. Kemudian hanya bergantung di pariwisata. Seperti COVID kemarin, pada dasarnya kita kan kembali ke pertanian sebenarnya Pak. Karena tidak ada kegiatan yang bisa kita lakukan selama COVID kan. Bertanilah minimal menanam cabai Pak. Itu kan sebenarnya kondisi real. Kalau di negara maju, pertanian itu kan menghasilkan bisa menopang kehidupan dan bahkan bisa menjadi pebisnis keren Pak, petani keren kan? Iya, buka gudangnya ada Ferrari Pak. Ferrari ada kan? Benar itu kan? Nah, kita harus juga harus juga mengikuti hal seperti itu. Jadi petani keren lah, karena petani itu bisa kita kolaborasikan sebagai pengusaha kok, karena menciptakan produk, packaging dan nanti marketing kan, selling terjadi kan, itu semua proses yang harus didalami. Maka dari itulah Kadin memiliki tanggung jawab besar sebenarnya untuk membangun kembali sumber-sumber usaha, tidak hanya usaha perhotelan, usaha pertanian juga kita bisa sebagai entrepreneur di sana. Kita tidak harus terjun langsung melakukan penggarapan sawah, tapi menunjuk orang-orang yang kompeten dalam bidangnya itu untuk bisa kita gaji untuk bisa melaksanakan kegiatan pertanian, dan produknya kan menjadi produk unggul Pak. Dan begini juga Pak Kade, Kadin sendiri juga mau tidak mau ya harus ini loh, harus apa istilahnya, pilihan produknya. Katakanlah ini, ketika ada petani dia sudah buat beras, dia sudah banyak menghasilkan beras dan sebagainya, ya pilihan produknya bawa ke sana, gitu lah. Jangan mencari pilihan produknya malah produk yang di luar dari ini. Sudah di supermarket. Jadi mau tidak mau ya butuh support juga dari para pengusaha-pengusaha yang sudah memiliki pola perubahan kembali mendukung sektor-sektor yang ada di Bali ini katakan. Jangan sampai sebagai pengusaha artinya sudah pada posisi yang settle, tapi malah depend betul. Jadi bisa mengajak teman-teman yang lain, ayo mari kita pikirkan gimana caranya supaya mereka bertahan di sana. Karena jangan mereka sampai ikut kita yang katakanlah di Ngai Villa, ya olah sudah barang Ngai Villa. Cukup aja di sana. Cukup di sana. Tapi yang beli produknya kan begitu ya. Artinya mereka pun merasa optimis bahwa keberlangsungan hidup mereka ada gitu. Betul. Jadi mereka dengan pertanian mereka bisa hidup dan mengikuti tren yang ada gitu loh. Mungkin sejahtera kan gitu loh ya. Karena ya memang saat ini memang harus ada regulator yang mengatur sebenarnya gitu Pak. Karena kasihan pada proses subak irigasi kita kan harus melakukan tanam sesuai dengan jadwal, di mana diatur di sana. Termasuk. Airnya itu kita harus tanam apa sekarang mengikuti semua proses itu.
Tidak bisa kita menanam secara parsial karena ada subak di situ. Nah, risikonya sekarang pasca terjadinya produk itu kan menjadi masalah buat petani, Pak. Di mana mereka ditekan harganya para tengkulak karena akibat supply chain yang terlalu besar di pasaran, Pak. Itu yang menjadi kendala. Mestinya kan memang kita harus menjaga kestabilan pangan di sana. Sehingga apa? Minimal mereka dari hasil gabah itu menutupi ongkos tanam mereka dari awal sampai akhirnya panen, Pak. Nah, selama ini kan minus, Pak. Karena orang tua saya juga petani, Pak. Saya sering ngobrol, Pak. Berapa cost-nya untuk mayahin traktor, untuk bayar pupuk, kemudian pestisida dan lain sebagainya. Terus pada saat dia harus panen, berapa tenaga manusia yang dibutuhkan untuk ngolah kedis, Pak? Kan itu ancamannya banyak sekali, Pak. Kalau kita hitung digaji mereka, Pak, pada saat masa panen cuma dapat berapa gitu. Anggap hasil panen itu bonus mereka ya. Bonus mereka. Anggap bonus ya. Kita hitung-hitungan bisnis. Iya, menjaga kelestarian daripada petani. Harusnya peran dari pemerintah ada. Harus ada. Kemudian ininya kan bonus. Bonus. Ya. Betul. Misal berapa mereka menghasilkan beras itu bonusnya. Bonus sebenarnya. Iya. Nah, setelah kita hitung-hitungan minus, plus minus antara operational cost dengan revenue yang didapat, ini, Pak. Artinya mereka hanya punya kesempatan bertahan saja. Tidak bisa berkembang. Nah, di satu sisi, Pak, ada yang bangun villa di sebelahnya, lahan pertanian dieksploitasi untuk kepentingan sepihak. Mestinya kalau ada regulasi yang jelas, dia bangun villa di zona yang benar, memanfaatkan sebagai view kan harus mendapatkan royalti terhadap view itu juga, Pak. Ini menjadikan kecemburuan sosial bagi masyarakat, Pak. Di satu sisi dia bisa menjual villa karena ada view. Ada view. View-nya itu dieksploitasi. We have green belt in front of our villa. Itu bahasanya, marketing sales-nya di sana, Pak. Tetapi yang punya view itu sendiri tidak dapatkan manfaat dari kegiatan bisnis itu, Pak. Lama-lama dipasang iseng, Pak. Dia dipasang iseng. Iya, lebih baik saya bangun juga di tempat saya. Iya. Ini pasti turun nilainya. Iya. Itu terjadi permasalahan di daerah-daerah pariwisata sebenarnya, Pak. Iya. Agak curhat sedikit. Betul. Tapi Pak Ade, kan kembali kita kalau bicara ide, tema gitu ya, terkait dengan persoalan desa adat dan pariwisata, bagaimana adat ini bisa mendukung pariwisata. Betul. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Saya Pak Ade tinggal milih saja pertanyaan itu. Oke. Saya akan lempar pertanyaan dan Pak Ade milih pertanyaan dan berikan alasannya. Oke. Ya, jadi kalau bicara desa adat saat ini gitu, yang dibutuhkan desa adat itu uang atau akses? Akses. Kenapa? Karena begini, kita perlu memang uang, Pak. Tapi uang itu kan seperti ibaratnya ikan, Pak. Short-term dia, Pak. Habis uangnya itu kita mau ngapain lagi, Pak? Kan tidak ada kontinuitas, Pak. Ya. Tapi kalau kita diberikan akses, contoh lah, akses pemanfaatan lahan limitasi, contoh, itu kan akses. Kita diberikan ruang untuk membuat sebuah bisnis di lahan-lahan yang memang lahan-lahan pemerintah, contohnya. Sehingga kan akan terjadi sustainable, Pak, berkeberlangsungan untuk jangka waktu yang panjang, Pak. Kalau Bapak hanya kasih Bapak sumbangan sekian miliar sekarang, habis digunakan untuk membangun, what next? Dari mana kita mendapatkan? Kan berarti harus minta lagi, Pak. Iya, betul. Jadi kalau diberikan akses, diberikan ini ada lahan, boleh dikelola oleh desa adat, hasilnya untuk digunakan untuk kebutuhan secara mandiri. Itu akan berlangsung cukup lama, Pak. Ketimbang hanya diberikan uang segepok gitu loh. Selesai itu sudah tidak bisa ngapain lagi kan? Iya. Dan harus ada pertanggungjawaban. Harus ada pertanggungjawaban. Harus cepat habis. Iya, habis. Kalau enggak silpa dibalikin lagi gitu. Nah, itu biar tidak melanggar. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan berikutnya. Bukda gitu. Iya. Kan bagus usaha Berbeda desa adat. Saya sambil minum ya, Pak. Katakanlah itu bisnis. Apakah sebaiknya Bukda itu dikelola sesuai dengan best practice, sesuai dengan best practice yang sudah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, atau dilakukan atau dikelola dengan cara adat itu sendiri?
50-50 Pak. 50-50. Yes. Kenapa alasannya begini Pak? Berbicara masalah bisnis profesional kan harus firm itu Pak. Ya. Targetnya adalah profit Pak. Ya. Jadi semua prosesnya harus dijalankan dengan profesional. Pelaporan keuangannya, kemudian proses bisnisnya, bisnis plan-nya harus dijalankan semua sehingga terjadinya profit Pak. Kalau kita tidak disiplin itu akan susah menciptakan profit Pak. Karena belum apa-apa kita sudah gunakan uangnya untuk hal-hal lain misalkan. Kan kita tidak tertuju pada goal yang kita inginkan. Nah, kedua, dengan cara adat, tetap dalam proses bisnis itu di adat kita tidak purely hanya bisnis Pak. Ada tanggung jawab sosial yang harus kita emban di sana Pak. Apa contohnya? Melibatkan masyarakat adat kita dalam bidang bisnis itu sendiri. Kan tidak semata-mata kita mendapatkan profit secara langsung, tetapi dengan melibatkan mereka, menyiapkan ruang-ruang itu dengan membayar murah, sehingga para pelaku UMKM dari desa adat itu sendiri menjadi pelaku utama dalam kegiatan bisnis itu yang kita siapkan ruangnya Pak. Oke. That's the point di sana. Ya. Nah, sekarang lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimanapun kita ketahui bahwa desa adat telah lebih awal daripada bangsa ini. Betul. Cuma kehadiran konsep bage usaha perduaan desa adat ini belakangan datang. Artinya sudah ada usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, sebelum dibentuknya undang-undang. Sebelum dibentuknya perda. Ada bage usaha perduaan desa adat. Pertanyaan saya adalah, apakah bage usaha perduaan desa adat itu akan berbisnis yang sama dengan bisnis yang sudah dilakukan oleh masyarakat, atau dia mencari bisnis yang berbeda yang belum ada di desa? Oke, ini sebenarnya kalau kita berbicara bisnis ya, kan tidak lepas dari namanya persaingan ya Pak. Betul. Pasti akan ada persaingan. Contoh misalkan di sebuah wilayah ada potensi misalkan pengembangan villa, guest house dan sebagainya. Nah, pasti kita setiap usaha akan melakukan analisis SWOT Pak ya. Ya, analisis lah dulu apa kecenderungannya gitu. Tidak menutup kemungkinan mungkin usaha itu akan sama Pak, tetapi tidak akan head to head bersaing dengan warga desa adat. Karena apa? Key fiturnya kan sudah pasti berbeda antara kedudukan adat dan personal Pak. Jadi kita bisa berkolaborasi. Apa yang bisa kita butuhkan dan apa yang kita bisa support di sana Pak. Nanti kalau ada lebih kita bagi ke masyarakat kita. Kalau memang masyarakat ini bisa berkolaborasi dengan sistem commission based, support desanya juga dia mendapatkan in return di sana Pak. Tetapi kalau ada potensi yang lain yang tidak digarap oleh masyarakat kita dan masih berpeluang besar, ya kita akan tetap bisa ambil di sana. Karena yang namanya bisnis itu kan sangat berisiko, membuat bisnis yang memang kita sudah tahu risikonya Pak, kan kita akan loss. Di satu sisi, mana yang potensinya akan menguntungkan itu kita ambil. Dengan catatan kita tidak price war, artinya tidak perang harga. Dengan kita berjalan beriringan, kolaborasi itu hal yang sangat mutlak dilaksanakan. Win-win solution. Win-win solution Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Kades, Edi Rusnawan. Jadi kalau kita lanjut terus nih nggak bisa habis. Iya betul. Nggak bisa habis. Banyak hal yang bisa kita Pak. Tapi masih nanti kita akan bicara lagi. Boleh. Kita ngomongin Bukda, Betul. khusus Bukda, Ya. bagaimana pengelolaannya. Jadi supaya ada best practice juga yang Betul. dilihat oleh para viewers. Betul. Bahwa jangan melihat karakter Bukda ini katakanlah istilahnya kok kuno, seolah-olah Gak keren ya. tidak ada mutiara di dalamnya, Iya. tidak ada intan di dalamnya. Dan nanti kita akan Kupas khusus di sana. kupas khusus lagi. Nah Iya. untuk itu sebelum saya akhiri segmen ini, kasih closing statement lah sedikit Oke. pada para Gini. viewers. Seperti kita melihat ya, sejauh-jauhnya burung terbang, Pak, dia akan kembali ke sarangnya. Bagi teman-teman Kadin ya, bagaimanapun kita berkiprah di luar sana, marilah kembali membangun desa. Karena kemampuan ciri khas adat istiadat kita berada di desa, Pak. Ya. Maka untuk menjaga eksistensi adat dan budaya kita dibutuhkan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap adat. Sejauh manapun, segede apapun bisnis Anda, mari berbuat untuk desa kita supaya nanti Bali ini tetap ada Pak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Jadi begitu
viewers, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadek Edi Rusnawan tentu saja itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Jadi sebelum saya tutup segmen ini, jadi saya ingin menyampaikan satu hal bahwa tiada yang abadi selain perubahan, tetapi ada hal-hal fundamental yang harus dipertahankan karena itu menyangkut keberlangsungan. Semua semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Salam bahagia untuk kita semua.